warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita tetap di program Kata None. Kita terus membicarakan dan memfasilitasi UMKM bersama Tribun Timur untuk dalam rangka peningkatan kemampuan kehidupan ekonomi kita yang jauh lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya, utamanya di tengah pandemi COVID-19. Kita menuju new normal dengan segala macam turbulensi yang kita hadapi, terutama turbulensi di mana keterbatasan dan wabah kesehatan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus kita hadapi bersama secara baik, secara cerdas, dan tentunya menjaga kita semua. Ini sudah berlangsung lama dan kita terus beradaptasi dengan segala kemungkinan yang terjadi, dan kita mampu untuk semakin hari keluar dan mendapatkan solusi dari berbagai masalah hari ini. Pemerintah juga dengan berbagai skema bantuan, skema fasilitasi juga telah berupaya untuk membangun ekonomi kita yang harus berhadapan-hadapan dengan wabah kesehatan. Memang seperti pisau bermata dua, di satu sisi kita harus menjaga supaya wabah ini tidak menular banyak dan tidak bertambah banyak untuk masyarakat kita, tetapi di satu sisi juga kita harus menjaga ekonomi kita supaya masyarakat, pengusaha, dan anak-anak serta pekerja bisa terus survive. Produksi terus harus berjalan, tetapi di produksi itu kita harus tetap menekankan bahwa supremasi tertinggi di masyarakat adalah masyarakat harus sehat. Keselamatan warga, keselamatan masyarakat di atas segala-galanya. Salah satunya adalah bagaimana mengawinkan adaptasi di antara ekonomi dan kesehatan. Tentunya hari ini kita masih terus dalam fluktuasi naik turunnya positif corona ini. Tetapi mudah-mudahan merangkak demi sedikit ekonomi juga kita mulai mencapai kestabilan. Tetapi ini tergantung dari upaya kita semua. Dan salah satu yang paling penting adalah UMKM. UMKM adalah sebuah penopang ekonomi kita, dan sekarang bisa disebut calon pahlawan atau pahlawan ekonomi kita di saat pandemi. Dia muncul dengan segala spontanitas yang ada. Dia muncul dengan segala inovasi yang ada. Dia muncul sebagai bagian dari aktivitas keseharian masyarakat sekarang. Banyak anak-anak muda kita dengan modal kecil, berbisnis kecil, tapi punya impact besar. Dan itu banyak. Akhirnya walaupun kecil tapi banyak. Itu sama saja dengan satu retail besar dengan memperkerjakan banyak orang. Dan itu pada akhirnya membangun solidaritas ekonomi sosial di antara kita. Dan saya yakin dengan begitu kita akan lebih kuat menghadapi segala tantangan. Malam hari ini kita akan bicara banyak tentang UMKM yang rada sedikit inovatif, rada sedikit solutif untuk kehidupan kita sekarang. Kita akan bicara tentang hati dan pokoknya sebentar lah kita bicara tentang ini. Kita akan ngobrol tentang kuliner hari ini. Dan tentu kalau kuliner semua akan menarik dan tertarik untuk kita bicarakan. Kita akan bicara dengan Circle Heart, dan
dia akan banyak menggambarkan tentang produk mereka. Dan produk ini bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan saat sekarang. Apalagi kuliner ini sudah pasti standarnya sehat, sudah pasti standarnya higienis dan aman untuk dikonsumsi. Kita bicara langsung dengan pemiliknya. Saya manggil siapa nih? Saya dengan Widya, Pak. Nama betulnya? Widya. Widya. Iya, lengkapnya disebut juga. Iya. Widya Stefani Susanto. Oh iya, nama lengkapnya Widya Stefani Susanto. Iya. Stefanis itu siapa? Enggak, bukan siapa-siapa. Widya itu? Kalau Widya memang nama saya. Stefani? Stefani dikasih nama sama orang tua. Berarti namanya juga Stefani? Iya. Jadi Widya Stefani? Ya. Stefanus? Enggak ada. Itu nama orang tua? Susantonya, itu nama bapak. Oh, Widya Stefani Susanto. Iya. Oh, nama bapaknya Susanto ya? Iya. Oke. Kenapa disebut Circle Heart? Awalnya sih waktu pikir mau kasih nama apa, awalnya itu saya diskusi dengan teman-teman. Jadi kita pikir kita ini kan satu. Waktu diskusi berapa orang? Kemarin itu awalnya bertiga, tapi Ngobrol ya? Ngobrol. Karena pikiran saya itu diskusi banyak orang. Enggak, coba bertiga. Mau apa ya? Kita ini kan satu lingkaran lingkungan lah begitu. Terus apa ya bagusnya? Akhirnya saya mikir mungkin bagus kalau jadi Circle Heart. Circle Heart artinya lingkaran kayak lingkaran kehidupan, lingkaran di mana kita ini beraktivitas lah gitu, Pak. Oh gitu. Berarti 3 orang ini yang Anda sebut lingkaran ini? Iya, waktu kesamaan cara bergaul, kesamaan lingkungan gitu ya? Dulunya seperti itu. Jadi sekarang nggak lagi? Iya, sekarang enggak. Jadi itu waktu diskusi aja, waktu diskusi. Jadi akhirnya dari cerita-cerita akhirnya saya berpikir, oh saya buka deh ini Circle Heart gitu. Jadi yang 2 itu nggak ikut lagi di Circle Heart? Enggak, memang dia nggak pernah ikut. Jadi dari awal itu semua ide-idenya saya, cuma dari cerita-cerita itu muncullah nama ini. Oh gitu. Kapan itu? Dari 2018, Pak. Itu? Iya, diskusinya. 2018. Jadi sekarang yang 2 itu di mana? Kurang tahu, Pak. Oh, kok? Jadi itu kok bisa menjadi inspirasi? Iya. Karena apa juga hubungannya yang 2 itu dengan perbincangan. Tapi saya perlu tahu kenapa sampai muncul ide nama itu pada saat Anda ngobrol di 3 orang itu. Apakah 2 orang itu menginspirasi? Sebenarnya tidak juga sih, Pak. Saya merasa saya mesti buat sesuatu itu yang dari lingkungan saya begitu. Jadi bukan cuma dari mereka saja. Tapi saya berpikir kalau yang mau saya jual ini harus bisa menjangkau, membuat kami itu menjadi satu seperti komunitas. Makanya saya memilih nama Circle Heart, di mana saya menaruh hati lah untuk buat semuanya ini. Gitu. Lebih pada Widya mampu untuk menyatukan pikiran bahwa ini komunitas dengan jualan Anda ya? Iya. Terus apa yang dijual? Saya mulai dari catering, Pak. Jadi mulai dari healthy catering, healthy food. Nah ini saya ada bawa produknya. Healthy ya? Iya, healthy food. Kalau healthy, apanya yang healthy? Jadi makanan yang saya buat itu tidak mengandung MSG. Apa itu MSG? MSG itu Fitsin, Pak. Oh. Iya. Tidak mengandung MSG. Terus habis itu untuk garamnya saya takar, gulanya juga saya takar, gitu. Tapi konsep healthy food yang saya jual itu bukan makanan yang yang dalam tanda kutip itu sulit diterima orang. Yeah. Jadi yang saya jual itu saya buka ya ini. Yeah. Karena saya pernah makan di salah satu restoran yang healthy. Dia bilang tidak pakai MSG, tidak pakai asin itu sama sekali nggak ada rasanya. Nah ini masih ada rasanya.
Jadi saya masih kasih garam sama gula untuk rasanya. Pakai madu, pakai gula merah. Nah, jadi lebih ke makanan rumahan, tapi saya buat konsep healthy. Jadi bisa diterima. Kita setiap hari kan biasanya orang kalau ndak mau masak rantangan. Nah, jadi betul. Jadi saya menyediakan seperti rantangan. Tapi sehat. Tapi sehat. Gitu. Dimulai dari sana. Terus tahun lalu saya buka ini salad house. Jadi jualannya itu memang khusus salad. Tapi di sana saya sediakan ada banyak macam pilihan sausnya. Jadi dari orang terserah dia mau kreasi, mau pakai apa, gitu. Berarti 2018 Anda sudah beberapa kali meluncurkan produk ya, Widya? Iya, 2018 mulai dari catering. Kemudian salad. Kemudian apa lagi? Terus kemudian akhirnya saya buat juga cemilan. Ya. Jadi saya ada buat juga granola. Jadi kan biasanya apa itu granola? Granola itu cemilan tapi terbuat dari gandum, Pak. Oh, sehat banget ya? Iya, dari gandum. Terus dia tidak pakai gula juga. Jadi sebisa mungkin ini hampir di semua makanan yang saya buat itu kita nggak pakai gula. Gula pasir kita nggak pakai. Penggantinya? Penggantinya itu madu, gula merah, ya 2 itu. Untuk kesan manisnya ya? Betul, untuk kesan manisnya. Terus itu resep dari mana? Dari saya sih Pak, biasanya saya cari referensi, Google, YouTube, kadang juga dari teman. Latar belakangnya kenapa? Anda dulu latar belakangnya sebelum ini apa? Dulu sih memang saya hobi sih Pak. Hobi ya? Iya, memang saya hobi. Sekolah? Kalau sekolahnya dulu teknik sipil. Nyambung ya? Khusus untuk kompornya kali ya? Aduh, kompor yang batunya, betonnya gitu ya? Masa aspal dulu Pak, waktu sekolah masak aspal, sekarang masak catering. Terus kenapa bisa teknik sipil? Produk utamanya makanan, kenapa? Kenapa nggak jadi insinyur beneran gitu? Saya rasa sih passion ya Pak. Passion ya? Iya. Berarti salah pilih jurusan dulu Salah ya? pilih jurusan. Ya. Kan dulu masih waktu baru mau masuk kuliah kan masih ikut-ikutan. Ikutan teman-teman. Ikutan teman-teman. Kenapa nggak jadi anggota DPR aja? Banyak juga orang salah jurusan. Insinyur jadi anggota DPR, dokter jadi anggota DPR. Anda tiba-tiba nyeleneh jadi tukang masak. Iya. Hobi memang dari Memang kecil. Dari ya awalnya sih hobi makan Pak. Akhirnya jadi hobi masak. Oh. Kalau kecil kan hobinya makan. Nah, terus? Gitu. Terus mulai remaja dewasa itu hobi masak. Gitu. Jadi suka coba-coba dulu pertama. Terus kan waktu dulu kan sempat gemuk. Jadi dari saya sendiri itu suka cari resep, tapi saya kreasikan, ganti ini, ganti itu. Ternyata enak, tapi bahan-bahannya itu lebih sehat. Gitu. Gemuk dulu maksudnya gemuk apanya? Ukuran badannya agak besar gitu Pak. Dulu? Turun berapa setelah? Enggak sih. Setelah tidak gemuk? Saya buka ini sudah tidak gemuk lagi. Karena makan ini? Bukan. Memang dari dulu waktu sudah mulai kuliah, itu ubah gaya hidup. Gaya hidup ya? Iya. Terus? Akhirnya jadi ide bisnis. Bisnis ya? Sekarang produk sehari berapa bisa orang pesan? Kalau untuk cateringnya itu sekitar 10-15 orang per hari. Per hari? Iya. Saya kalau untuk saladnya ini sih tidak tentu Pak. Kadang-kadang rame, kadang-kadang juga sepi gitu. Karena kalau salad ini biasanya itu langganan. Mereka itu sudah ada harinya, hari Senin pasti dia pesan. Itu atau sudah hari ada Rabu. jadwalnya Iya. ya. Jadi nama-namanya saya sudah tahu. Oh ini pasti pesannya ini hari ini gitu. Dia lagi program berarti. Iya mungkin biasanya. Ya.
15 itu banyak loh. Iya, 15 Tuhan. itu nggak capek, habis waktu nggak dengan itu siapkan ini semua 15? Lumayan sih Pak, tapi ya saya banyak dibantu juga sama keluarga di rumah untuk mempersiapkan ini semua. Itu ya. Ya, Kalau ngantarnya gimana? ngantarnya orang tua yang ngantar. Kasihan banget orang tua Anda ya. Kan enggak apa-apa Pak. Kata saya pernah dengar kalau kita sudah tua itu harus rajin-rajin menyetir biar enggak pikun. Jadi ya sekalian lah. Alhamdulillah, saya dari rumah ke sini nyetir. Tapi saya 2 kali salah jalan. Gara-gara setir saya banyak pikun lihat jalan. Oh, orang tua yang Iya, ibu atau bapak atau kedua-duanya? dua-duanya Pak. Wah, luar biasa orang tua Anda ya. Anak sendiri? Enggak, saya punya 2 adik. Anak paling tua? Saya anak paling tua. Mungkin orang tuanya takut ya sama Widya. Mungkin Pak. Terus support orang tua di ini kuat? Iya, mereka banyak bantu di preparationnya. Gitu. Seperti apa itu bantuan langsung preparation? Misalnya kalau untuk bikin catering itu kan banyak bahannya, bukan cuma satu macam. Biasa ada variasi sampai 8-10 macam. Jadi itu tiap hari mereka yang bantu persiapkan satu-satu gitu. Jadi saya sisa masak. Gitu. Tapi resep tetap dari Anda, bukan dari orang tua? Iya, dari saya semua. Jadi yang masak tiap hari itu masih saya. Yang create saus-sausnya semua juga masih saya. Ada nggak beda dari produk hari kemarin dengan hari ini? Oh, Maksudnya iya. konsistensi resep itu dan rasa konsisten? Puji syukur sih sampai hari ini dari customer saya mereka masih bilang enak ya Pak. Jadi biasanya langganan itu sudah sampai berbulan-bulan. Biasa saya tanya ada masukan dah atau ada komentar. Katanya enggak sih, masih cocok aja, lanjut aja begitu. Gitu ya? Iya. Nggak pernah ada yang komplain? Komplain sih pernah berapa kali itu sempat mereka mungkin tidak biasa makan asin ya Pak. Jadi sempat ada yang bilang, oh terlalu asin untuk saya ini, gitu. Jadi dia ada orang yang ambil itu dia memang sengaja cari yang betul-betul tidak ada garamnya. Tapi kan untuk catering saya ini masih ada garamnya. Kenapa masih ada garam? Karena itu Pak untuk rasanya. Jadi kan kalau menurut saya sih dari research juga itu kita masih butuh garam. Yang penting tidak melebihi kebutuhan, itu tidak apa-apa dikonsumsi. Berarti Anda nggak ekstrim ya? Iya, saya nggak mau ekstrim. Karena ada kadang-kadang yang makanan sehat yang sama sekali nggak ada rasanya. Betul. Iya. Jadi untuk catering saya sih targetnya itu supaya lebih bisa diterima banyak orang. Tapi parameter ini sehat, Anda ngambilnya dari mana? Dari jenis-jenis makanan yang saya sajikan Pak. Misalnya sayurnya itu biasanya kan orang ditumis begitu. Punya saya enggak. Jadi punya saya itu direbus, terus nanti kita sprinkle pakai olive oil misalnya, atau kita taburi sedikit butter. Nah, jadi kan beda tuh kalau misalnya kayak makanan ditumis, kayak sayur ditumis, itu kan jadi hilang semua nutrisinya. Nah, jadi saya jadi dari cara pembuatannya sama bahan-bahannya yang saya gunakan, itu yang membuat dia ini beda dengan catering lainnya. Gitu ya. Terus Anda nggak punya latar belakang sama sekali soal tata boga, Anda nggak punya latar belakang soal kesehatan, apa yang bisa jadi jaminan bahwa Anda punya produk sehat dan nyaman? Saya sih banyak belajar ya Pak. Jadi kan customer itu juga banyak yang bertanya, misalnya untuk ini kalorinya berapa dalam satu porsi. Jadi saya belajar untuk hitung kalori. Nah, kalau yang itu kalorinya berapa? 1.800? Enggak Pak, ini kalorinya sekitar 450-an tadi saya hitung. 450, Ya. sehat sekali ya. Orang terbang-terbang itu jadi.
Jadi kan untuk Harusnya berapa sih kalori dalam satu hari, satu kali makan kita? sekitar 1.600. Oh bukan, 1.600 itu untuk satu hari. Iya. Jadi dibagi aja. Kalau misalnya dia mau makan 3 kali, 1.600 bagi 3. 1.600. Tapi biasanya kan Berarti nanti meja makan saya harus ada timbangan ya. Bisa 400 makan 400. Harusnya begitu ya. Kita tahu ya setiap hari. kalau memang dia ada tujuannya Pak, dia ada tujuannya. Misalnya dia goalsnya mau diet, jadi dia harus takar. Tapi kalau memang dia hanya mau ubah gaya hidupnya, biasanya sih mereka tidak terlalu bagaimana ya. Saya sih lebih percaya Widya nih. Ya, karena ada teman saya yang sering sama-sama juga di studio. Itu selalu ajar saya soal bagaimana diet, tapi dia nggak diet. Kalau dilihat dia punya body sih nggak mungkin ya. Harusnya dia ke dirinya dulu. Tapi kalau Widya nih posturnya kayak sehat banget gitu. Berpikirnya juga cepat gitu. Makasih Pak. Nah, itu. Jadi Anda bilang satu hari itu kita harus 1.600, anggap contoh, dibagi 3. Termasuk diantaranya, diantara makan berat itu. Iya, semua itu total kalori sih. Total kalori setiap Iya, hari. dalam Terus satu gimana menurut Anda harus kita bagi itu? Ada tips nggak? Secara pribadi, bukan soal produk nih. Kalau saya sih lebih ke utamakan dulu kita itu mau makan karena apa? Karena kita lapar, atau karena memang sudah jamnya makan, atau karena hanya pengen nyemil, begitu. Jadi pertama itu dulu. Terus untuk bisa penuhi ini sebenarnya sih tidak sulit Pak. Yang penting kita makan, anggaplah kita makan pagi, makan siang, makan malam. Itu udah bisa memenuhi ini 1.600 sebenarnya. Bagusnya berapa? Kalau tujuan kita nggak ada tujuan sih, hidup normal aja. Bagusnya berapa kalori supaya kita sehat? Biasanya kalau dari yang saya baca sih sekitar 2.000 itu kalau kita punya aktivitas intermediate, artinya aktivitasnya cukup tinggi ya. Ada olahraga gitu. Sebenarnya sih kembali lagi Pak, apakah kita itu tiap hari hanya di kantor duduk atau dia ada kegiatan lain. Kan tiap orang itu beda kebutuhan kalorinya. Ada orang yang biasanya itu dia makan banyak sekali, makan coto bisa sampai bermangkok-mangkok, tapi badannya begitu-begitu aja. Iya, saya punya teman begitu. Dia makan coto 6 mangkok gitu. Ada orang yang dia biar minum air itu sudah gemuk Pak katanya. Iya, ada juga. Ada juga yang gitu. kayak gitu. Kenapa itu? Nah itu karena aktivitasnya sih, bukan lebih ke kalorinya, bukan. Itu karena aktivitasnya. Jadi kan tiap-tiap orang itu ada namanya metabolisme. Kalau kita aktivitasnya tinggi, metabolismenya cepat, pembakarannya cepat. Jadi yang masuk itu jadi energi, keluar lagi. Kalau dia banyak minum air, itu juga berpengaruh semua. Gitu ya. Iya. Itu sama dengan teori mekanika sipil ya? Sebenarnya sih saya sudah lupa dulu kuliahnya apa. Oke pemirsa, kita bicara tentang ini di orang yang lulusannya sipil. Tetapi setelah saya ngobrol, dia paham sekali tentang bagaimana membagi kalori secara simpel. Dia bagi kalori itu dengan beberapa parameter, aktivitas, terus tujuannya untuk apa, dan bagaimana aktivitas fisik dan mentalnya. Ini berarti produknya Widya ini ditukangi oleh orang yang paham, dan dia tetap membuat selera makan kita tetap ada. Karena percuma juga kita makan sehat sekali tapi rasanya ndak ada. Itu sama dengan masuk rumah sakit. Makan tiap hari tapi nggak ada rasanya, wah sama aja, lebih bagus tinggal di rumah sakit.
gitu. Jadi ini ada rasa, tetap ada gula, tapi diganti dengan yang pemanis yang lebih sehat, dan tergantung sih kita mau bikin apa. Nah, kayak saya yang hanya host, ya tentu makanan saya apa cocoknya itu kalau cuman bicara tok. Berarti mulutnya aja yang beraktivitas. Mungkin hanya salad ya, itu ya yang bisa dimakan. Oke, kita akan lanjut dengan Widya dengan berbagai macam problematika hidupnya, mulai dari kenapa dia tidak jadi insinyur sipil yang punya perusahaan, konsultan dan sebagainya. Kenapa dia shifting ke produk? Saya juga bingung kenapa hari-hari ini saya selalu bicara soal shifting. Mungkin terlalu banyak orang di sekitar saya yang shifting dan lain-lain setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi dengan Widya, sang pembuat makanan yang sehat dan nyaman, ya. Dan Widya, tadi kita bicara catering, sekarang kita bicara salad nih. Sebelum kita bicara gandum, jelaskan dulu soal saladnya atau gandumnya dulu. Ini salad dulu ya Pak. Salad, ya. Jadi saya buat salad house pertama di Makassar. Oh, ini pertama? Iya. Biasanya ada sih rumah makan lain, restoran lain dia ada sedia salad, tapi menu utamanya bukan salad. Saya menu utamanya memang salad. Salad house pertama. Nah, lanjut, kenapa bisa jadi pertama? Karena belum ada yang buka seperti itu ya. Terus apa bedanya? Jadi di sini saya untuk saladnya itu saya buat seperti ini Pak. Seperti jadi ada dua macam, biasanya kan yang orang ini juga nih salad nih? Ya, ini juga salad. Coba. Boleh. Ini saladnya. Ini saladnya ada tulis Supreme. Ya, apa itu? Itu namanya Supreme Salad. Apa? Kenapa dia disebut Supreme? Jadi dia isiannya itu sudah lengkap, sudah ada kejunya, sudah ada ayamnya, ada smoked beefnya. Jadi dia bukan hanya sayur-sayuran saja begitu. Terus di sini saya ada buat 8 macam dressing. Biasanya kan orang kalau makan salad kesannya itu sayur sama mayones, begitu. Kalau saya enggak, jadi saya buat macam-macam. Ada yang dari olive oil, ada yang dari buah beri, seperti itu. Jadi orang enggak bosan makannya. Jadi salad ini berapa varian Anda buat? Sekarang itu sausnya ada 8 macam, untuk menunya ada 6 macam. Oh, berarti kita bisa pesan khusus menu ini tapi sausnya beda? Bisa Pak. Asik ya. Terus yang membedakan lagi, ini saladnya saya bungkus pakai ini tortilla namanya. Tortilla? Iya. Apa tuh tortilla? Jadi dia semacam kulit kebab. Oh, saya kira kura-kura ninja. Turtle itu ya? Iya, itu turtle. Oh, kayak kebab ya? Iya, kayak kebab.
Jadi orang, saya mau ubah mindsetnya orang sih. Biasanya kan pikirnya salad pasti sayur-sayur hijau-hijau semua di mangkok. Ini hari saya bisa bawa pulang nggak satu? Bisa Pak, ini ada Oh, banyak. ya. Saya mau hadiah ulang tahun istri saya nih. Ya. Karena ini sehat banget. Jadi 6 macam varian, terus 6 macam sos. Ya, sausnya ada 8. 8. Iya, Sos macam. apa saja itu? Macam-macam Pak. Ada yang dari, ini saya sebut ada satu-satu ya. sosnya ya. Iya, saya bawa sini. Ini bahaya, bisa salah pengertian anak kecil. Dia pikir untuk melukis. Ini sos apa nih? Itu namanya honey mustard mayo. Honey mustard. Mayo. Jadi yang di depan ini bahan dasarnya dari mayones. Kalau yang di belakangnya? Kalau yang di belakang itu semua dari olive oil. Yang 2 ini vegan, jadi dia sama sekali nggak pakai sesuatu yang dari hewan, misalnya kayak susu, keju apa Saya gitu. pertama kali dengar ini. Ini baru nih di Makassar. Apa di dunia lain ada? Atau hanya Anda yang punya? Kalau di Makassar sih Anda pertama. Saya baru dengar. Saya juga pencinta makanan sehat ya. Tapi saya baru kali ini dapat yang 8 macam saus dan 6 macam salad. Kayaknya ini yang menjadi produk utama Ya, Anda ya? betul Pak. Salad House pertama ya? Iya, jadi Ini ada outletnya nggak? Ada. Di mana? Di Jalan Cendrawasih, dekat dari sini. Dekat. Iya. Ini di mana Kak? Oh dekat ya? Iya, dekat. Pemirsa, kalau Anda mau sehat, enak, dan nggak perlu macam-macam, pilihannya juga banyak, itu ada di Jalan Cendrawasih. Ini enak, benar. Sehat. Kita coba aja adaptasi makanan kita dengan hal-hal yang begini. Pilihannya banyak, ada 8 macam saus, ada 4 berdasar mayonnaise, ada yang olive oil. Dan lebih nyaman lagi karena dia dibungkus oleh kayak roti kebab gitu. Jadi rasa kita yang kayak yang suka Mesir-Mesiran ya, Timur Tengah, Middle East, itu bisa rasanya ini. Dan cukup nih, besar juga. Jadi kalau Anda pacaran, satu untuk Anda, satu untuk pasangan Anda. Kenyang sudah. Ini berapa harganya? Kayak gini 45.000 Pak. 45.000. Hanya 45.000, pacarannya sehat, normal, dan sudah dapat oleh-oleh packingnya. Iya kan? Iya. Terus apa lagi nih yang harus Anda sebutkan? Terus, Ini ada ini ya? ya, jadi kalau misalnya tidak mau dimasukkan dalam kulit kebab, biasanya kan ada yang mau lebih rendah lagi kalorinya. Jadi hanya benar-benar salad ya ini. Nah, ini kayak ini. Ini salad bowl namanya. Salad Bowl. ini higienis sekali karena tempatnya juga susah bukanya. Nah, pemirsa, Anda baru lihat cara menatanya saja membuat ini menandakan bahwa ini orang sipil yang punya rasa sendiri. Ya. Ada telur, ada ayam. Ini apa nih? Cumi ya? Ini crab stick Pak. Oh ya. Terus ini? Itu kacang edamame. Oh, edamame. Edamame dikupaskan lagi. Iya. Ya? Terus saya pakai mie shirataki. Ini mie Jepang tapi dia 0 kalori. Luar biasa. Jadi Ini berapa harganya? sama 45. 45. Bisa diutang nggak? Ini asik sekali. Ini kalau tiap hari kita sehat banget. Ini lebih rendah kalori dari ini ya? Betul. Ada nggak jumlah kalori dalam packagingnya, dikasih tahu jumlah kalorinya? Saya belum cantumkan sih Pak. Tapi biasanya kalau orang tanya itu saya bisa jawab. Oh, gitu ya? Kalau perbedaan antara yang di wrap seperti ini sama yang di bowl itu beda 100 kalori. Karena kulitnya sendiri itu 100 kalori. Ini berapa kalori? Ini sekitar 300-an. Tadi saya makan. Masih ada sisa 1000-an. Ini ilmunya Widya nih, kita terpaksa menghitung-hitung.
Saya mulai sekarang bawa timbangan deh. Mana-mana. Ini apa lagi nih, Widya? Nah, kali ini produk lain juga. Ini namanya Japanese Egg Sandwich. Japanese. Ini sih biasanya untuk share ya Pak, karena cukup banyak. Ini satu kotak sekitar 500 kalori. Jadi isinya itu ada apa ya orang bilang ini Japanese egg. Jadi dia itu omelet tapi dicampur dengan ada bumbunya, ada mayonya. Terus nanti dia diisi dalam sandwich. Oke, ini enak sekali nih. Mungkin mau dicoba boleh Pak. Anda salah jam hari ini. Pak Kambi, Anda salah jam hari ini. Dan bagi teman-teman yang berada di lantai 2, Anda salah jam hari ini. Kami bangun siang duluan, makanya rezeki kami tidak dipatuk oleh ayam. Aduh, enaknya ini. Ini 45.000 juga. Ini iya sama. Tapi ini perbedaannya kalorinya lebih besar ya. Betul. Ini orang yang banyak aktivitasnya ya. Iya. Ini lebih ke cheat sih Pak orang bilangnya. Cheat apa itu? Cheat itu kayak makanan-makanan yang apa ya sebutannya kalau cheat kan biasanya kalau kita terus-terus healthy ya sekali-sekali adalah kita. Oh, kayak main game ya. Iya, cheat. Aduh. Tapi saya suka ini nih. Karena kacang apa? Edamamenya dikupaskan. Biasanya yang menyulitkan saya itu adalah mengupasnya. Ini apa nih? Itu overnight oatmeal Pak. Apa lagi nih? Jadi Anda sih terlalu banyak ke Inggris-Inggrisan. Jadi ini itu terbuat dari gandum. Biasanya kan tahu oatmeal atau orang bilang havermut. Iya. Nah itu kan biasanya disiram air panas, terus dimakan jadi kayak bubur gandum begitu. Nah ini lain Pak. Jadi ini oatmealnya direndam lebih dari 24 jam, direndam di susu. Enak sekali bawahnya ini. Enak Pak, rasanya juga enak. Jadi tapi ini sehat nggak? Iya ini sehat. Ini untuk satu mangkok begini sekitar 350 kalori. Terus saya pakai chia seed. Gulanya ada? Nggak pakai gula, pakai madu. Terus semuanya homemade. Ini taburannya ini juga homemade. Gitu. Apa tuh? Ini granola. Nah ini yang ini. Jadi ini yang saya tabur di atasnya. Gitu. Ini bukan dari rumpun salad-saladan ya? Bukan, tapi dia termasuk healthy food. Ini jenis lain lagi. Iya. Jadi Anda sebenarnya 3 produk nih. 4 dengan itu. Iya. Ini itu. Dengan itu. Orang kan bisa makan mayonaise apa tidak perlu pakai ini, bisa juga kan? Bisa Pak. Siapa tahu ada yang mau nyeleneh makan nasi pakai mayonaise, ya. Sisa pesan itu aja ya. Oke, pemirsa, ini luar biasa. Saya tiba-tiba saja kaget dengan produk Widya ini. Dan saya yakin, cobalah Anda untuk saya sebenarnya mau bawa pulang tapi harus dicoba. Jadi kita coba aja. Ini rasa dan standarnya baru. Saya udah malang melintang di Makassar sekian lama, saya orang nongkrong juga, baru saya dapat begini yang menurut Widya ini sehat, tetapi desainnya saja gaul gitu ya. Kita coba hari ini apa lagi namanya? Overnight oatmeal. Overnight oatmeal. Kenapa overnight? Apa maksudnya? Overnight artinya bermalam Pak. Jadi oatmealnya ini sudah direndam dari semalam begitu. Oh gitu. Kenapa dia bisa disebut makanan sehat juga? Karena kan kita tahu gandum itu tinggi sekali. Padahal kalau bermalam kan mungkin tidak sehat ya? Justru dia jadi semakin sehat Pak. Karena kita tidak siram dengan air panas atau dimasak. Jadi dalam bulir-bulir gandumnya itu tetap terkunci semua kayak nutrisi-nutrisinya, seratnya. Hei, kalah dokter ya.
bukan salah jurusan kayaknya, memang salah kurikulum yang salah ini. Kita coba overnight oatmeal. Enaknya. Pemirsa, enak sekali. Kayak kita nggak ngerasain bahwa ini makanan sehat. Biasanya makanan sehat itu tawar banget. Ini berasa sekali, sangat berasa. Terus saya ada kasih chia seed. Chia seed itu juga termasuk superfood ya Pak sekarang, karena dia banyak sekali mineralnya di dalam. Enak sekali pemirsa. Ini berapa harganya? 40.000 untuk overnight oatmealnya. 40.000 ya. Kalau itu? Kalau yang ini? Ya. Ini granolanya 25.000. Nah, ini juga homemade. Jadi semua enggak pakai gula. Terus saya sendiri yang buat. Jadi saya tahu apa yang saya taruh ke dalam begitu. Granola, vanilla. Ya. Nah, rasanya Ada sama coklat. kayak yang ada di situ tadi. Ini Anda pasang buat sendiri ya? Iya. Taruh sendiri. Dengan suasana hati yang nyaman. Betul. Makanya circle heart itu ya. Iya. Anda udah total menjual ini? Atau Total. hanya sampingan? Iya, saya hanya kerja ini. Sampai nanti? Mudah-mudahan ini bisa besar ya Pak. Mimpi Anda kayak gimana? Punya banyak cabang sih di Makassar. Karena sekarang banyak yang beli itu, tapi mereka tinggalnya jauh. Misalnya kayak, kan sekarang lokasinya Cendrawasih, tapi dia tinggal di Sudiang, jadi terpaksa itu dikirim pakai driver online. Orang tua enggak? Saya enggak kasih kalau terlalu jauh, nanti hilang juga Pak. Agak patut saya juga nih video. Mimpi Anda punya banyak cabang, kayak reseller gitu ya? Iya. Bukan? Bukan reseller sih, jadi kayak bisa jadi franchise mungkin. Harusnya banyak yang mau ini. Mungkin setelah kata None ya, insya Allah Amin. Anda lebih banyak tahu. Ini hanya Anda tidak tahu nih. Anda tidak tahu bahwa ada yang hebat di Makassar, di Jalan Cendrawasih. Ini bukan promosi bos, karena saya nggak dibayar sama Widya. Saya hanya makan gratis aja. Tapi saya testimoni, saya Irman Yasin Limpo mengatakan ini baik, sehat, dan ini yang perlu kita kembangkan untuk anak-anak kita ke depan. Pola dan gaya hidup harus dimulai yang sehat, harus dimulai dari sekarang dengan belanja seperti ini. Jangan lagi kita diwarisi hal-hal yang hanya enak saja tapi tidak sehat ya. Harus kita mulai dengan hal-hal seperti ini. Terakhir nih Widya, apa harapan Anda dengan produk Anda ini untuk masyarakat Kota Makassar? Supaya imunnya bagus. Ya. Saya berharap makanan saya ini bisa jadi lifestyle baru, gaya hidup yang baru. Itu saya bilang ya. Gaya hidup yang baru untuk masyarakat Makassar ya Pak. Jadi mudah-mudahan juga melalui apa yang saya sediakan ini, orang-orang itu bisa lebih sehat, dan tentunya mereka itu membawa kebaikan untuk masing-masing dari kita yang makan begitu. Betul. Terus harapan orang-orang, Anda mengharapkan orang-orang ke Anda gimana gitu? Bantuan apa yang Anda bisa minta kepada masyarakat? Mungkin bisa lebih kenal dulu ya. Ya. Mudah-mudahan setelah Kenalnya di mana nih? kita ada di Instagram. Atau terus kita juga ada
stand. Panjang-panjang supaya saya makan. Oke, kita ada outletnya di Jalan Cendrawasih nomor 276. Itu tidak jauh dari lampu merah perempatan antara Jalan Cendrawasih dengan Jalan Kakatua. Dekat apotek Matuangin. Betul, sebelah-sebelahnya. Ya, terus jadi saya berharap sih masyarakat itu kenal dulu, coba dulu. Kalaupun nggak mau coba nggak apa-apa, tanya dulu apa sih ini yang saya jual, barang apa sih, makanan apa sih ini. Nah, mungkin nanti setelah kenal bisa dicoba dan ini bisa jadi satu kebiasaan yang baru untuk selalu memilih makanan yang sehat lah. Sekali-sekali nggak apa-apa, kita pasti ada keinginan untuk makan gorengan, makan apa. Tapi alangkah baiknya kalau bisa setiap hari memilih makanan yang baik untuk tubuhnya kita. Saya makan dulu ya. Apa ini yang besar-besar? Itu almond, Pak. Apa ini? Almond. Iya, kacang almond. Almondnya saja nggak dipecah-pecah. Almondnya 1 biji ada di dalam. Saya 2 biji udah. Dia baik kok, dia kolesterolnya nggak jahat untuk almond. Betul. Enak ini. Betul Kak. Saya titip untuk sahabat saya Yuyun, untuk nanti saya kirimkan satu ini, cobalah Bu Yun. Ini enak. Dia harus hidup lebih sehat supaya lebih maju usaha-usaha kita semua. Terima kasih Widya ya. Terima kasih juga Pak. Ngomong-ngomong udah married? Belum. Kenapa? Mudah-mudahan saja segera. Tapi sudah punya? Ada. Makan sehat nggak dia atau makan gorengan? Dia makan sehat sih Pak. Tapi kalau sama saya. Kalau enggak sama Anda? Makannya junk food. Nanti disadarkan dulu ya. Yang itunya baru sadarkan yang lain ya. Iya betul. Jadi, kapan kira-kira? Masih belum tahu sih Pak. Kira-kira pestanya itu kita makan ini enggak? Jangan kayaknya. Kenapa? Kita salad makan sekali. Ya mudah-mudahan habis ini semakin banyak yang sadar daripada makan restoran mending makan salad. Jadi nanti pestanya bisa salad saja semua. Oh ya? Oke. Maharnya salad nggak? Harus terima gitu. Oke, terima kasih Widya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Salam bagi orang tuanya yang sudah bersusah payah, kasihan yang bawa mobil. Salam buat pasangannya, adik-adiknya. Semoga usaha Widya tetap sukses, maju, dan membuat lifestyle baru di Makassar. Ini pertama loh, ingat ya, pertama salad host pertama di Makassar oleh Widya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan hari ini tetap jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan jangan lupa tingkatkan imun Anda. Anda harus saat sekarang memilih imun sebelum ada vaksin. Karena hanya itu vaksin terbaik saat sekarang. Ya, hanya imun yang Anda harus ciptakan. Caranya makan sehat dan yang paling penting beraktivitas secara teratur dan berpikir jangan macam-macam. Jangan pikir macam-macam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.